Kemudian fadhon ghalido itu. Fadhon don ghalido. Maka di situ ada fathatain bertemu dengan ghain, maka di situ adalah idhar halqi. Kemudian ada al-qalbi, itu adalah idhar qamariyah. Ada alif lam, setelahnya ada qaf. Nah, kemudian fa'fu anhum was mim mati, setelah itu ada wawu, maka di situ adalah idhar syafawi. Jadi di situ contohnya. Silakan selanjutnya cari sendiri. Kemudian yang paling terakhir ini, innallaha. Lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka di situ adalah alif lam jalalah tafkhim. Kemudian yuhibbul mutawakkilin. Nah, di situ ketika berada di akhir kalimat, akhir pemberhentian itu ya. Terus kemudian di situ lafadznya bacaannya itu adalah matopi, ketika di akhir namanya adalah mat yang ada lis sukun. Itu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan berpikir demokratis ini atau bersikap demokratis. Jadi artinya ya kan di sini maka disebabkan rahmat Allah. Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Artinya berpikir demokratis yang dimaksudkan di sini, ya kan? Ketika kita bermusyawarah, ya, kita harus dengan lapang dada bisa menerima masukan orang lain dan juga bersikap lemah lembut, sopan santun. Ini yang dimaksudkan ayat ini merujuk pada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu tidak demokratis, ya kan? Makanya Rasulullah itu sudah mengajarkan demokratis bagi kita. Lemah lembut kepada umatnya, pada kaumnya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya kan? Kita harus berusaha untuk demokratis, lemah lembut kepada sesama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling kemudian melemahkan. Itu harapannya. Oke ya, itu yang berkaitan dengan berpikir bersikap demokratis. Nah, kan? Kemudian banyak sekali pandangan-pandangan ulama tentang demokrasi. Contoh ada pandangan ulama yaitu dari Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi, kan? Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Jadi pandangan-pandangan. Jadi ada ulama ya kan tentang demokrasi. Kemudian ada Muhammad Iqbal juga. Menurut Iqbal itu ya, berjalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Artinya ya demokrasi itu boleh ya kan, tapi harus penuh dengan etika. Istilahnya demokrasi tidak kemudian orang bahasa Jawanya adalah kebablasan, over. Demokrasi yang di situ ada batas-batasnya juga. Ada yang mengatakan ketika di situ demokrasi, maka ya berarti secara keseluruhan tidak ada batas. Nah, kalau tidak ada batas ya kan berbahaya. Makanya demokratis, tapi di situ ada aturan-aturan tertentu. Ya, agar tentunya dalam demokrasi itu tidak salah kaprah. Itu. Dan banyak sekali pandangan-pandangan para ulama tentang demokrasi. Nah, yang jelas itu ya terkait dengan demokrasi. Nah, sebenarnya demokrasi itu diartikan ya kan sama artikan dengan syura, di mana dalam keduanya terdapat persamaan. Syura bermusyawarah,
Jadi ketika berdemokrasi itu kaitannya dengan bermusyawarah. Itu kan. Nah, kemudian istilah demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratia. Jadi demos itu adalah rakyat, kratia yang bermaksud pemerintahan. Jadi kekuasaan itu ada pada rakyat. Tetapi kan rakyat itu kalau tidak ada batasan yang terjadi berbahaya. Oke ya, mungkin itu yang berkaitan dengan demokratis. Silahkan dipelajari, ya kan, ayatnya dibaca berulang-ulang, dihafalkan isi kandungannya, kemudian tajwidnya. Mungkin itu yang berkaitan pengantar demokratis. Silakan belajar, dipahami. Bagi yang sudah bisa untuk japri kemudian ulangan. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.